masalahnya sekarang mengapa banyak orang Kristen mengalami kegagalan demi kegagalan. Banyak orang Kristen yang kecewa. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak mengerti jalan pikirannya Tuhan. Maka dari itu kita harus belajar akan firman daripada Tuhan, supaya kita dapat mengenal dan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mengalami. Sebab banyak orang Kristen cuma senangnya itu dengar, tapi tidak mengalami. Sebab bukan hal yang gampang, saudara. Kalau saudara tidak menghayati, saudara tidak masuk di dalam mengalami. Kita lihat coba, salah satu kita belajar dari dirinya Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-21, saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-15 saja. Ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, sekarang kita perhatikan, Tuhan Yesus menanyakan kata-kata ini kepada Petrus. "Simon, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini?" Artinya, lebih daripada murid-murid yang lain. Nah, jawaban Simon Petrus, dia mengatakan, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Nah, saudara, kapan Tuhan Yesus ini tanya kepada Simon Petrus? Simon Petrus ini dipilih Tuhan dari permulaan, dia milih murid. Simon Petrus ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Sebab Tuhan Yesus ngomong begini, "Engkau adalah Simon, tapi engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan sidang jemaatku." Jadi Petrus ini di hadapan murid-murid yang lain dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai apa? Pemimpin. Nah, Tuhan milih Simon. Sekarang saya tanya, ibu-ibu ini pada waktu engkau memilih pemimpin, yaitu suamimu, ya toh? Suamimu jadi pemimpin pada? Hah? Atau ibunya yang mimpin? Hah? Loh, kalau ditanya, suami itu mimpin atau yang dipimpin? Mimpin toh? Mimpin toh? Nah, sekarang pada waktu ibu-ibu ini pilih suami sebagai pemimpin, kamu menanyakan kepada suamimu, "Apakah engkau cintaku, mengasihi aku?" Permulaan atau akhir? Hah? Permulaan loh. Nah, lalu jawab suamimu, pemimpinmu apa? "Oh, tidak, aku cinta ya tidak bakal mau mbak gue." Betul kan? Betul enggak? Makanya pantesan kamu kecewa. Ayo, jujur. Siapa di antara kamu yang tidak pernah, bukan kecewa terus loh, tidak pernah kecewa terhadap suaminya? Kecewanya gini, "Tak kira gini, kok gini." Betul toh? Betul toh? Pernah toh? Pernah semua toh? Nah, kenapa saudara? Kita belajar. Tuhan Yesus memilih Petrus itu sebagai pemimpin. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah dari permulaan tanya, "Petrus, adakah engkau mengasihi aku?" Tidak toh? Pertanyaan ini yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, itu pertanyaan yang akhir.
setelah dia bangkit dari antara orang mati, setelah Yesus disangkali oleh Petrus, setelah Petrus melakukan segala perkara yang menyakitkan hatinya Yesus, Yesus tanya, setelah semua selesai, baru Tuhan Yesus tanya, Petrus, Simon, adakah engkau mengasihi aku? Nah, ini saudara harus belajar cara bertindaknya Yesus, cara berpikirnya Yesus. Itu yang saudara dan saya harus pelajari dan lakukan. Sebab Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 13, kita lihat Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus menghendaki saudara dan saya meniru siapa? Yesus. Dia guru dan Tuhan. Dia baru bertanya kepada Petrus, Simon, adakah engkau mengasihi aku? Setelah dia melakukan bagiannya. Tapi kalau saudara milih pemimpin, belum melakukan bagiannya, sudah tanya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau dijawab, kira-kira kalau calon suaminya itu jawabnya bilang apa? Ya lihat saja dulu toh. Kira-kira saudara mau enggak jadi istrinya? Hah? Mau enggak? Enggak mau enggak? Padahal engkau pernah di dalam hatimu, setelah kawin, suamimu ngomong, aku cinta kamu, aku mengasihi kamu. Tapi setelah kejadian kamu bilang apa? Aku tuh terus terang gelo. Kok kawin mbek kuwe? Tapi meskipun tidak diomongke. Kenapa saudara? Karena saudara tidak belajar dari Yesus. Kalau saudara belajar dari Yesus, kau tidak akan mengalami seperti yang engkau alami. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, dia tahu persis rencana daripada Bapaknya. Kalau dia memilih Petrus menjadi pemimpin, dia tidak kecewa. Karena dia tahu Petrus itu bakal mesti nyangkal dia. Makanya dia tidak tanya Petrus dari permulaan, Petrus, engkau mengasihi aku? Enggak. Malah Tuhan Yesus itu mengatakan kepada Petrus, menyanjung Petrus. Di atas batu karang yang teguh ini, aku akan mendirikan jemaatku. Wah, Petrus kepalanya gede dah. Hah? Tapi apa yang saudara lakukan? Suami istri itu kerap kali apa? Sudah memilih pemimpin, suami sudah memilih istri sebagai penolong. Ya dah? Suami-suami ini dulu pada waktu memilih istrinya itu sadar enggak kalau istrimu itu penolong? Hah? Sadar tak? Sadar tak? Nah. Sadar tak? Sadar. Bahwa istri itu sebagai penolong. Tapi kalau kenyataannya dia mentungi dia. Kamu kecewa enggak? Sama. Kecewa. Pasti kecewa. Kenapa saudara? Karena saudara tidak menyadari bahwa kalau saudara dan saya sudah memilih, saudara harus tahu bahwa setiap manusia itu punya kelemahan. Betul enggak? Tidak ada yang super itu, tidak ada kecuali Yesus. Kalau Yesus yang maha tahu,
Dia Allah sendiri. Tapi dia memberi teladan kepada saudara dan saya. Dia memilih Petrus. Dia katakan, dia sanjung Petrus. Dia hormati Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Wah, Petrus selalu di dalam tingkah lakunya sehari-hari, dia selalu memimpin. Saudara baca, selalu kalau berjalan Petrus mesti di depan. Makanya sampai Tuhan membuat mujizat Petrus gak arti. Karena apa? Selalu minggir. Wah, selalu di depan. Tapi Tuhan tidak pernah menegur Petrus. Sampai pada saatnya. Sampai pada saatnya Petrus harus menghadapi satu kenyataan. Bahwa apa yang dirasakan itu bukan yang sebenarnya. Dia diangkat jadi pemimpin. Tapi belum jadi. Sedang diproses oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menuntut orang yang belum jadi. Tapi saudara, kerap kali menuntut suami, menuntut istri, belum lihat perbuatan tingkah lakunya, sudah dituntut. Katanya ngasihi, katanya cinta. Kok gini? Pantas kamu kecewa loh. Nah, salahnya siapa? Hah? Salah dewek. Tapi kerap kali lebih kurang ajar lagi. Tuhan, engkau ngasih jodoh modelnya kok kayak gitu. Nggak tambah kurang ajar itu. Lo milih-milih dewek, sekarang sudah jadi, sing disalahke Tuhan, nggak kurang ajar. Ini loh saudara. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Petrus pada waktu dia memimpin terus Tuhan biarkan. Pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke atas kayu salib, Tuhan berkata, sebentar lagi anak manusia akan ditangkap, dianiaya, dibunuh mati. Petrus ngomongnya apa? Jangan Tuhan. Dia tahu kalau Yesus itu Mesias. Yesus itu Allah sendiri. Tapi dia berani negor Tuhan. Ini kurang ajar enggak? Jangan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, setan, kamu satu jerat bagi saya. Karena kamu hanya memikirkan keadaan manusia, bukan rencananya Allah. Ini loh saudara. Kalau saudara dan saya tidak belajar dari Yesus, maka engkau pasti akan kecewa. Kuncinya di mana? Kalau kamu mau belajar adalah harus rendah hati. Tanpa kerendahan hati, tidak bakal. Petrus diangkat oleh Tuhan, selalu kepengen jadi pemimpin. Yesus pun ditegur oleh Petrus. Dan Tuhan sekedar cuma mengarahkan, tidak menuntut. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke atas kayu salib, Tuhan berkata, Simon, Petrus, malam ini engkau akan menyangkal aku 3 kali. Bukan dicegah, bukan dihalangi, bukan dihindarkan, tapi malah lakukan. Perhatikan saudara. Yang disangkali siapa? Yesus sendiri. Tapi mengapa justru diberitahukan? Karena Petrus belum dapat mengerti. Waktu Tuhan Yesus berkata, Simon, malam ini engkau akan menyangkal aku. Simon bilang apa? Mati pun aku berani. Tidak bakal aku nyangkal kamu. Persis seperti janji saudara pada waktu saudara jatuh cinta semua gitu dah. Persis gitu dah. Persis gitu dah. Aku cinta. Ya, kalau sedang mabuk. Tapi nanti kalau sedang tidak nyenengke, lalu sudah mulai bandingke, dia kecewa. Lalu ingat bekas pacare. Nah kok kali ini coba aku dulu ambil ini. Waduh lumayan, dek nenek saya ini kaya. Lebih-lebih nyelekit lagi. Wis kadung tak korbani. Kok malah gini? Yang suruh kamu korban itu siapa? Oh ya salahmu dewek, milah-milah dewek. Saudara, kita harus belajar dari Yesus. Sebab Alkitab mengajar saudara dan saya
Kalau engkau dan saya menyenangkan hatinya Tuhan, Allah berkata apa? Alkitab berkata apa? Semua musuhmu akan didamaikan. Loh. Tapi ini malah suami istri golek musuh. Dicinta malah jadi musuhe. Nah kalau sampai suami istri tidak ada kecocokan tuh, ada ketidakberesan enggak? Nah, berarti firman Tuhan tidak tergenapi. Salah siapa? Hah? Salah cewek, itu mesti diperiksa. Saya dulu terus terang saudara, banyak terjadi kesalahpahaman dengan istri saya. Dan saya harus bayar harga itu. Kenapa? Setiap kesalahan dan dosa harus bayar. Dan tidak bisa tidak. Saudara tahu? Kita kerap kali tidak menyadari ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Saudara mau dimuliakan atau saudara mau direndahkan, ada harga yang harus dibayar. Saya dulu menang-menangan terus. Tapi akhirnya setelah Tuhan didik saya, Tuhan berkata, kamu sekarang harus bayar. Bayar. Saya itu dulu sampai sekarang pun tidak pernah minta pijet istri saya. Sebab saya memang keras hati dan merintah terus. Tapi meskipun saya merintah, tapi tidak pernah saya minta pijet. Dan dia sendiri sama saya tidak pernah minta pijet dulu. Karena takut mesti tak sentak. Gitu aja cengeng. Sekarang sidik-sidik yang pijeti. Ini orangnya di sini, jadi saya kalau ngomong ya terang-terangan. Meskipun saya kadang-kadang ngantuk, capek, kadang-kadang tolong yang mau ndak tak pijeti, mau jengkel, Tuhan bilang bayar harga. Kenapa bayar harga saudara? Karena dulu pernah aku sakiti dia, sekarang Tuhan bilang harus kamu sayangi dia, bayar harganya. Tapi kalau saudara dan saya bayar dulu seperti Yesus, lihat luar biasanya. Yesus terhadap Petrus, dia tidak pernah menanyakan, Simon, engkau mengasihi aku, sebelum dia membayar harga lebih dahulu. Bahkan dia mengingatkan Petrus, Simon, engkau akan menyangkali aku. Oh, tidak bakal Tuhan. Tidak. Mati pun aku rela. Tuhan tidak ngomong A, tidak ngomong B. Mesem saja. Ya wis toh, wong dikasih tahu ya tidak bakal percaya. Belum kejadian. Jarke. Sampai akhirnya Tuhan Yesus dianiaya. Seorang gadis tanya, kamu temennya Yesus toh? Nyangkali 3 kali. Setelah 3 kali Tuhannya cuma nengok Petrus, bener toh? Cuma ngomong, gak ngomong dari matanya. Petrus keluar nangis. Loh. Tapi kalau saudara tahu suamimu atau istrimu yang salah, langsung pakai mata, atau terus dibalas. Ini loh, Yesus tidak. Yesus bayar karena Yesus tahu itu jalannya untuk membuat Petrus mengasihi dia. Itu jalannya membuat Petrus menjadi alat yang berani mati, yang mengasihi Yesus sampai dia disalib seperti Yesus. Bahkan dia berkata, aku tidak layak disalib seperti Tuhanku, kepalaku jungkir di bawah. Dan akhirnya Petrus disalib, kepala di bawah dan dibakar. Petrus mati, mengalami lebih daripada Tuhannya. Kenapa? Karena dia sudah melihat kasihnya Yesus, saudara. Maka pada waktu sudah akhir, Tuhan Yesus dimuliakan. Dan Tuhan berkata apa? Aku akan menarik semua orang menjadi muridku. Meskipun orang yang mengutuk sekalipun.
dia dapat diubahkan menjadi berkat. Karena ada harga yang dibayar. Beri kasih ini, beri kasih ini, beri dulu, beri dulu. Ini saudara. Kita tidak usah menuntut. Yang penting kita berikan, kita lakukan. Saya terus terang saudara, ditanya orang, Pak, engkau tuh dulu kan kasar, keras, diktator seenaknya, kok bisa berubah? Kamu tahu rahasianya di mana? Ya di mana Pak? Baca firman, berdoa, dan ada satu kuncinya. Kasih. Kasihnya siapa? Istri saya itu berdoa senantiasa. Dia tidak berani membantah karena dia tahu kalau saya bantah malah tidak karu-karuan. Dia cuma berlutut di bawah kaki Tuhan dan mintakan ampun. Dan Tuhan akhirnya berkata, Yusa, engkau ini harus jadi berkat. Engkau harus jadi pelaku firman. Engkau harus mengasihi. Lihat istrimu, lihat istrimu. Akhirnya dirubah Tuhan. Dan ini saudara, berikan lebih dahulu, maka kamu akan menerima. Terus terang istriku, kalau saya kadang-kadang ngomong gini, saya kerap kali ngomong gini, yang kok ini kok tidak kayak dulu sih? Kalau dulu kok tidak banyak tuntutan, tidak banyak minta ini, kok tidak ngaret, tidak ini. Kalau dulu saudara, kalau mau pergi jam 10, dia selalu 10 kurang 5 menit sudah siap. Karena apa? Kalau telat tak tinggal. Sekarang, kalau saya bilang, cepat, yang saya bilang, loh kok sekarang kok nakal sih? Lah kan bayar harga. Nah. Aku sudah bayar kok, sekarang kue sih bayar aku. Sebab apa? Sampai sekarang akhirnya saya kalau jauh-jauh sudah bilang, aja telat loh. Tapi ini gini, ini pelayanan ini. Tidak pernah telat. Pas. Tapi mesti dari jauh-jauh dielengke. Aku tak tidur sih ya, nanti kurang setengah jam bangunin ya. Kalau dulu dia berani ngomong gitu, sekarang, ya, jadi ke herder, ya. Sebab apa saudara? Sebab sudah ada harga yang sudah dibayar. Saudara dan saya diberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Sebagai apa? Penolong. Supaya saudara mengerti saudaramu yang lain, termasuk istri, suami, dan anak-anak. Tetapi kalau engkau mau diubah, kau harus rendah hati. Rela. Katakan, Tuhan, tolong aku mengerti dia. Apa yang aku harus lakukan? Memang untuk seperti Yesus, ada harga yang saudara dan saya bayar. Dan itu tidak enak dan sakit. Tetapi upah yang kamu terima, kemuliaan, dan kamu akan ditinggikan. Kita kerap kali kepengen disanjung, ditinggikan. Tapi kita tidak mau rendah hati, tidak mau menyadari kekurangan yang lain. Karena apa saudara? Karena kita tidak mau belajar akan firman daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata, aku merencanakan untuk memberkati engkau, meluputkan engkau. Coba kita baca semuanya. Di dalam Mazmur 91, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa atas janjinya. Saudara dan saya menghadapi kesesakan, penderitaan. Kenapa? Karena kita mau membayar, melakukan seperti yang Yesus lakukan. Coba bayangin, Yesus guru, muridnya 12, mau makan, mau perjamuan malam.
Gak ada yang mau nyuci kaki sama nyuci tangan saja, ada yang mau. Semua merasa sama, aku ya sama tinggi sama kamu. Ini ya saudara. Akhirnya Yesus turun tangan, Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Yesus tidak nuntut. Sebetulnya dia yang harus dicuci. Tapi dia menyuci. Karena apa? Dia tahu manusia-manusia ini belum matang. Belum ngerti. Dan untuk mengerti, untuk jadi matang, harus ada yang dibakar. Harus ada yang dikorbankan. Dirinya Yesus. Kalau saudara dan saya mau menikmati, harus ada orang yang jadi tumbal. Setiap keluarga, satu orang, Tuhan berkata, yang harus dikorbankan seperti Yesus. Kalau Yesus dikorbankan untuk isi dunia, Tuhan berkata, aku cuma minta satu keluarga, satu orang, untuk sedia dikorbankan seperti Yesus. Tetapi akhirnya dia nanti yang akan dimuliakan. Ini hidup kekristenan, saudara. Ini hidup kekristenan. Supaya kita ini menyadari kekurangan kita, kelebihan kita. Banyak ibu-ibu itu punya kelebihan. Kelebihannya apa? Mimpin. Cerewet. Itu kelebihan, pasti kelebihan. Nyata? Kelebihan loh. Cerewet kelebihan loh. Mimpin. Harusnya nolong malah mentungi. Itu kelebihan loh. Tuh. Tapi kalau kelebihan ini diterapkan pada posisi yang benar, luar biasa. Sebab orang yang punya kelebihan ini pasti suaminya kurang. Kalau ibunya cerewet, suaminya mesti diem. Nah, tapi kalau cerewet ini, kelebihan ini diterapkan di tempat yang salah, ngomel terus, suaminya tambah diem, stres, stroke, mati. Tapi kalau ini cerewetnya ini diterapkan yang tepat, hebat saudara. Di Roma dia tahu suaminya suka diem, ya wis, jangan rame-rame. Di Rem City. Tapi kalau ada tukang pajak, nah ini perlu. Dicereweti ini perlu. Nah, menang dong. Dapat hasil. Tempatnya itu harus tepat. Suka tegas, suka memerintah. Suaminya pasti tidak tegas. Jadi di kerjasama, kalau ini diterapkan, Tuhan itu memberikan jodoh, pasti sepasang. Sepasang itu tumbuh sama tutup, pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Tumbuh, tutup itu meot. Gak pas. Jadi ya pasti ada yang persis. Loh. Kalau suaminya itu tidak pernah bisa ngambil keputusan, mesti istrinya tegas. Tapi istrinya kalau tahu tegas, jangan kurang ajar. Ada istri-istri ngomong sama anaknya gini, memang bapakmu itu tidak pernah tegas. Sembarang bilang mama yang mutusin. Waduh. Aku kalau dengar gitu saya bilang, ini istri perlu dijantur ini Tuhan. Sebab dia itu penolong, dia itu leher, kok dia malah di atas. Orang kepalanya nempel di badan terus lehernya ini dhuwur kantul-kantul. Coba bayangin. Kayak apa itu, model apa itu coba. Nah itu istri-istri itu yang roh Isabelnya gede itu modelnya kayak gitu itu. Hati-hati saudara. Sebab Tuhan itu tidak suka. Tetapi kalau istri yang punya kelebihan menempatkan diri luar biasa. Sebab saya kenal banyak. Contohnya salah satu adik saya notaris. Wah tegasnya luar biasa. Tas. Suaminya enggak. Tapi ketika dipakai Tuhan diberkati. Saya kasih tahu, kamu tegas, suamimu kurang tegas. Tapi kalau kamu tidak menempatkan posisimu, hati-hati kamu. Tuhan tidak suka dan berkatmu terhambat. Bagaimana caranya? Kamu cerdik, Tuhan bilang harus cerdik. Negara Inggris atau negara yang punya raja di Swedia, rajanya itu tetap raja enggak?
Pimpinan enggak? Yang melaksanakan pemerintahan siapa? Perdana Menteri. Pimpinan rumah tangga tetap siapa? Suami, itu raja. Pelaksananya siapa? Istri. Jadi jangan sok. Rajanya enggak usah tahu. Semua saya. Loh, jangan gitu. Kamu sodorkan kepada raja, Pak, kamu ini enggak bisa tegas. Kamu bilang, Pak, ini ada masalah gini, Pak. Sodorkan. Bapak, suamimu pasti enggak bisa. Nah, terus piye ini, aku bingung. Jangan kamu bilang, ya Bapak yang harus ambil putusan. Itu kurang ajar. Oh, sudah tahu gitu kok dipepet. Ya kamu harusnya gini. Ini ada masalah gini, Pak. Nah, terus istri yang pikirannya jalan terus dan tegas bilang gini, Pak, ini kue tak kasih pandangan, kayak gini, kayak gini. Papa sing netepkan. Kalau itu disodorkan, lalu suaminya takut, akhirnya suami bilang apa? Wes lah, mama wae sing ngambil putusan. Enggak salah dong. Dikasih mandat kok. Tapi di hadapan Tuhan bener enggak? Bener. Pinter gitu. Sembarang-barang, kowe sudah tahu deh suamimu ini enggak bisa sodorin. Setelah sodorin, kasih nasihat. Ini, pilihan ini. Kalau dia bilang, wes, terserah mama. Loh, papa kasih mandat ya? Ya. Wes, mandat sudah di tangan. Kamu yang bertindak. Gini. Bu, bapak sudah kasih mandat. Selesai. Enggak salah, enggak. Saudara tahu? Itu caranya bijaksana. Jangan malah kurang ajar. Dia ngomong, Bu, enggak ngomong suami dulu. Anaknya malah diajari. Mah, lapor papa. Enggak usah. Kalau mama sudah bilang A, papa A. Kurang ajar ya. Lah anaknya pasti enggak pernah menghormati bapak itu. Anaknya tanya, kok udah lapor papa? Papa itu siapa? Gak bisa apa-apa. Akibatnya nanti anak itu pasti kurang ajar. Dan yang memetik buahnya siapa? Mamahnya yang menderita. Saudara. Dan itu saya banyak konseling. Dan saya berkata, ini akibat yang ditanam. Dan sekarang dia harus menuai. Gak bisa dirubah Pak. Bayar harganya. Dan kamu yang harus bertobat. Ini masalahnya. Maka dari itu Tuhan mengajar kasih. Kasih itu berkorban. Kasih itu membayar harga untuk orang lain. Kalau engkau memberikan, Tuhan akan memuliakan. Tuhan berkata, aku akan meluputkan. Kalau dia berseru kepadaku, aku jawab. Kalau dia masuk di dalam kesesakan, aku meluputkan. Dan aku akan membentengi dia. Dan aku akan memuliakan dia. Ini rahasianya, saudara. Kalau saudara dan saya mau, saudara akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Karena firman-Nya ya dan amin. Dan dia sudah membuktikan. Pada waktu Petrus terakhir ditanya, setelah dia melakukan semua, pada waktu Petrus sudah menyangkal, pada waktu Yesus bangkit kembali, Tuhan Yesus enggak berkata, Petrus, iya toh, kowe nyangkal toh. Nah, kalau ibu-ibu gitu toh. Iya, dikasih tahu enggak percaya toh, rasain lu. Makane wong lanang tuh nurut. Sebaliknya bapak-bapak ya kerap kali gitu toh. Makanya orang perempuan dikasih tahu tak nurut, karepe dewek wae. Nah itu, saudara, kita kerap kali. Coba salah satu contoh, ibu-ibu ini kenapa kok kepengen kelihatan langsing? Kenapa kok ibu-ibu ini kepengen kelihatan cik? Untuk siapa? Hah? Untuk suami. Nah ya alasannya suami. Kalau saya bilang bukan untuk suami. Suami ini malah diporoti duitnya. Tapi untuk dirinya dewek. Untuk dirinya dewek. Contohnya kenapa saudara?
Kalau kamu jalan sama suami, kamu mau pergi, kamu kelihatan cik toh. Kamu pergi salon, yang belang-belang ditutupi, roke sing ciamik, ya kan? Terus jalan dek suaminya, sing nikmati siapa? Hah? Orang lain apa suaminya? Suaminya. Apa suaminya itu jalannya gitu? Yang nikmati orang lain, kalau orang lain sing bangga siapa? Suami. Dirimu dewek. Nah. Kenapa suaminya tidak bisa bangga? Saya tanya sekarang. Loh ini saya jujur. Kenapa suaminya tidak bisa bangga? Sebab suaminya itu tahu dalemmu, bosokmu itu tahu. Mbok poles-poles model-model, ayah dipoles-poles. Orang lain kan kelihatan wangi, aku bosoke tenan. Sebab demikian sampai rumah copot-copot, modal madil meneh. Dasar sing edel-edel, sing bau, sing ayo jujur, betul enggak? Kalau ditanyai, dasarmu selek kayak gitu kok. Wong enak kok untuk dipakai. Sing anyar itu kresek-kresek, gatel. Jadi suaminya dapetnya apa? Nanti kalau mau pergi malamnya, wis di set, tembel kayak wedon. Lu kenapa sih kok putih kabeh gitu? Supaya besok kenceng. Besok kenceng, suamimu sing delok. Tidak rumah pakai obor-obor, saya mau pergi pakai korset. Sing nikmati itu siapa? Loh jujur, betul enggak? Loh aku kalau ngomong fakta loh. Saya terus terang istri saya di sini. Saya kalau bilang, yang aku gemuk ya, gemuk brand. Yang penting itu apa adanya, enggak usah tembel-tembel segala macam. Gue tembel-tembel sing orang lain nikmati ora aku. Aku ngerti bosokmu ya kayak apa, aku modelmu kayak apa. Wopo aku ngono. Lah tapi nek aku kelihatan cikan kowe bangga. Apane sing dibanggake aku gitu. Wong yo ketok kabeh. Makanya pada waktu pesta, ya biasa toh kalau pesta kan mesti pakai segala macam. Idepe ditambahi ya. Aku bilang kowe iki kok yo aneh-aneh. Kowe idepe mbok tambahi barang. Lho biasa to ya ngomong pesta kok ben ketok apik ya wis. Pada waktu hadirat Tuhan hadir, dia nangis. Copot dah. Aku ngomong, ini mataku kok pedes. Oh, copot. Sampai yang masang bulu mata ini minta maaf. Salon itu ya dateng, wong anak Tuhan. Maaf ya tante, copot. Aku bilang, nah ya tau lho, jujur terus terang. Dipasang kelihatan api, sing nikmati siapa? Apa aku bilang, wah kue api, nanti sampai rumah itu dicopot. Betul enggak? Lebih-lebih ditutupi ini. Sampai rumah, api nih kenapa? Gatel. Saudara, hiduplah jujur apa adanya dan nikmati sesuai dengan firman Tuhan. Makanya terus terang saya tidak pernah kecewa sama istri saya. Kenapa? Karena dia yang diberi Tuhan. Aku belum ketemu dia saja Tuhan sudah ngomong, itu loh jodohmu. Aku bilang, Tuhan aku tidak seneng orang model kayak gitu. Tuhan bilang, itu yang paling pas buat kamu. Ya wis nurut. Tapi benar saudara. Sampai akhirnya saya berkata, setelah saya alami semua, saya berkata, untung aku nurut Tuhan. Kalau enggak aku sudah kawin cerai. Kenapa? Sebab aku keras hati. Dan engkau mau nurut. Sampai waktunya Tuhan ubah saya. Ini saudara. Saudara boleh tanya. Saya dulu pada waktu pacaran sama dia 13 tahun, tidak pernah saya ngomong saya cinta kamu, tidak pernah.
Dan saudara tidak bakal sanggup jadi istri saya. Kenapa? Tidak pernah ngomong. Saya apel-apel, tapi tidak pernah bilang aku cinta. Tidak pernah. Sampai akhirnya jatuh waktunya dia bilang, nikah. Oke, nikah. Saya tidak gampang, keras hati luar biasa saya. Makanya dia kalau bilang, "Mbok, kamu seperti itu siang." Kenapa? Naik mobil tuh pintu dibukain. Gak usah. Apa itu? Pura-pura. Aku mengasihi engkau. Aku benar-benar sayang kamu. Tapi aku tidak bisa pura-pura. Loh, kasih itu kalau tidak diketok kan percuma. Aku bilang, ya betul, memang ada betulnya setelah tua. Saya sadar, ya betul, memang betul. Lalu saya ajari anak-anak saya. Nah, betul, iman tanpa perbuatan itu mati. Betul. Saya bilang betul. Iman tanpa perbuatan itu mati. Akhirnya saya bayar. Sampai pada waktu saya mantul. Saya yang nyopir mobil sendiri, saya bukai pintu istri saya. Wah, ini kemantenku nih. Saya yang betul ke roke, gandeng. Jangan harap kalau dulu. Enggak bakal. Jalan lewat kurang cepet tak gentak dulu. Sekarang jangan cepet-cepet. Ya wis. Saudara, karena apa? Ada harga yang sudah dibayar. Mau enggak bayar? Hah? Enak. Karena hidupmu akan dimuliakan Tuhan. Dan dalam kesesakanmu, kamu diluputkan, dijawab, dibela. Karena Tuhan pembelamu. Tuhan yang mengangkat engkau. Firman Tuhan berkata, kalau engkau meninggikan dirimu, kau akan direndahkan. Saya alami. Kalau engkau merendahkan dirimu, kau akan ditinggikan. Istri saya ngalami. Ini hidup yang Tuhan mau. Amin. Mari kita berdoa.